Maka fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Mari kita perbanyak kebaikan-kebaikan yang mungkin simpel, sederhana, sedikit, tapi kelak menjadikan timbangan kita berat. Salah satu yang zikir yang langsung Rasulullah ajarkan, kalimatani khafifatani 'alal lisan, dua kalimat yang khafifatani 'alal lisan, ringan diucapkan. Thaqilatani fil mizan, tapi dua kalimat ini berat sekali kelak, termasuk pemberat timbangan. Habibatani ilar rahman, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimatnya sangat simpel, subhanallah wa bihamdi. Yang kedua, subhanallahil azim. Maka ini ya, amalan-amalan seperti itu yang mungkin mengisi waktu-waktu kosong kita, sehingga kelak kita termasuk yang thaqulat mawazinu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil azim, ar-raufir rahim, dzil fadlil azim wal ihsanil amim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul karim, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh, alladzi qala Allah ta'ala anhu fi kitabihil karim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu fi hadihimul qawim, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali mengaji dan mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah dengan lantarannya, dengan wasilah kita membaca Al-Quran dan mempelajarinya, ini menunjukkan kecintaan kita kepada Allah melalui kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Dan kita juga berharap semoga dengan mempelajari Al-Quran ini menjadikan kita salah satu ahlul Quran, menjadi orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat, ya. Iqra'ul Qur'ana li'annahu syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena kelak Al-Quran itu akan menjadi penolong. Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi ashabihi, bagi orang-orang yang senantiasa mendekat kepada Al-Quran. Dan tentu kita juga diingatkan selalu oleh hadis Nabi Muhammad SAW akan keutamaan duduk bermajlis mengaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita di juz amma. Setelah kemarin kita membahas surah Al-Adiyat, kita lanjutkan di surah selanjutnya yaitu Al-Qari'ah. 2 minggu sebelumnya kita sempat membaca Al-Qari'ah juga, tapi belum sempat kita maknai. Maka malam ini insyaallah kita akan menyelesaikan rentetan surah-surah di juz 30 di surah Al-Qari'ah. Baik, mari kita mulai terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, mari kita mulai dari surah ayat pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Wa ma adraka ma hiya. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Baik. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan kembali. Yang pertama yaitu huruf gunnah. Gunnah yaitu huruf nun tasydid dan mim tasydid.
Nah, itu perlu ditahan 2 hingga 3 ketukan. Dan di sini banyak tadi kita temukan di surah Al-Qari'ah ini bacaan gunnah, yakunun nasu, lalu fa'amma wa amma. Nah, itu perlu ditahan. Lalu selanjutnya juga huruf qalqalah. Qalqalah sughra, ya, di mana dal sukun. Nah, itu termasuk huruf qalqalah. Wa ma adraka. Di situ ada 2 kali wa ma adraka. Itu juga perlu dipantulkan. Karena itu qalqalah. Mab'uts. Itu ba-nya juga qalqalah. Lalu ada bacaan idhar halqi. Idhar halqi itu nun sukun, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf halqi. Ya. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Ada 6 huruf halqi. Nah, itu di ayat yang ke 8 ya. Wa amma man khaffat. Itu juga jelas, satu ketukan. Dan di ayat terakhir juga narun hamiyah. Runnya jelas. Itu idhar halqi. Jadi kalau kemarin kita membahas ada idhar syafawi, ada idhar halqi. Nah, keduanya ini sama-sama jelas. Jadi idhar itu dalam bahasa Arab artinya jelas. Idhar, zahir, idhar, jelas. Kalau halqi itu kaitannya dengan hukum nun sukun atau tanwin. Kalau syafawi, halqi itu nun sukun atau tanwin. Kalau syafawi itu hubungannya dengan hukum mim sukun, mim mati. Nah, di sini tadi ada nun sukun bertemu dengan kha, dan dhammatain, dhammah tanwin bertemu dengan ha. Nah, ini idhar halqi. Kalau yang kemarin kita banyak bahas itu idhar syafawi. Ada mim sukun bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Itu idhar syafawi yang banyak sekali ininya. Kalau idhar halqi hurufnya hanya 6. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Yang di tenggorokan. Hurufnya yang di tenggorokan itu idhar halqi. Membacanya juga jelas. Baik, mari kita ulangi sekali lagi dengan memperhatikan lebih hukum tajwidnya. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Fa'amma man thaqulat mawazinuh, fa'amma man thaqulat mawazinuh, fahuwa fi 'ishatir radiyah,
فهو في عيشة راضية. Nah, karena ini secara makna itu nyambung, itu kalau nafasnya kita cukup bisa langsung digabung. Ayat ke-6 dan ayat ke-7. Kita ulang ya. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي. وما أدراك ما هي. نار حامية. نار حامية. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, alhamdulillah kita sudah membaca bersama ya surah Al-Qari'ah ayat 1 hingga 11. Nah, Al-Qari'ah ini termasuk ya, para ulama jumhur bersepakat bahwa ini termasuk surah Makkiyah. Makkiyah itu yang diturunkan di kota Mekah. Nah, selain tempat ya, perbedaan antara surah Makkiyah dan Madaniyah itu, selain Makkiyah diturunkan di Mekah dan Madaniyah diturunkan di Madinah, itu ada beberapa hal yang membedakan. Jadi kalau Makkiyah itu rata-rata atau kebanyakan membahasnya itu tentang keimanan, tentang keyakinan, tentang sesuatu yang mungkin memantapkan keyakinan seseorang. Karena ketika itu dakwah Islam, dakwahnya Rasulullah SAW itu belum ringan, berat, karena masih dikepung oleh kafir Quraisy. Maka surah-surah Makkiyah itu biasanya strict, tegas, menceritakan tentang surga, neraka, dan lain sebagainya. Itu Makkiyah. Nah, kalau Madaniyah itu biasanya sudah mulai ke yang sifatnya ahkam, hukum-hukum, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini surah Al-Qari'ah ini, dan kebanyakan di juz 30 itu surah Makkiyah. Ya, maka kita banyak temukan surah-surah yang menceritakan tentang hari akhir, yang menimbulkan keyakinan, keimanan di dalam jiwa seseorang. Ya, ada Al-Ghasyiyah, kemarin kita sudah bahas, ada Al-Infitar, Al-Insyiqaq, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali yang menceritakan tentang hari-hari kiamat, termasuk Al-Qari'ah. Jadi Al-Qari'ah itu artinya hari kiamat. Nah, di awal Allah Subhanahu wa taala membuka dengan Al-Qari'ah, hari kiamat. Lalu sampai ayat ketiga Allah hanya memberikan pertanyaan, penekanan saja. Mal Qari'ah. Apa itu hari kiamat? Apa itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah. Tahu enggak sih kalian itu tentang hari kiamat? Nah, dalam penjelasannya, Al-Qari'ah itu kan salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Ada Al-Ghasyiyah, ada Al-Haqqah, ada Shaqqah, dan lain sebagainya. Banyak sekali nama-nama lain hari kiamat yang memiliki makna-makna tersendiri.
Nah, al-qari'ah ini maknanya lebih kepada sesuatu yang membuat kita itu kaget, khususnya dari suara. Jadi al-qari'ah itu sesuatu yang mengagetkan tapi berupa suara. Maka dalam penjelasannya al-qari'ah itu juga adalah kondisi ketika ditiupkannya trompet sangkakala. Jadi hari di mana trompet itu diperdengarkan sehingga orang-orang terkaget-kaget, seakan-akan di dekat telinganya itu ada sesuatu yang sangat keras sekali, sampai para ulama yang menjelaskan sampai memungkinkan gendang telinga itu pecah, sehingga orang-orang terbelalak kaget. Nah, lalu dijelaskan di ayat selanjutnya, apa itu qari'ah, itu seperti apa keadaannya. Di surat sebelumnya, di surah Al-Adiyat, kita membahas tentang di akhir itu keadaan orang dibangkitkan dari kubur. Ya, bu'thirama fil kubur wa husilama fis sudur. Nah, ketika dibangkitkan dari kubur, lalu ditampakkan apa yang ada di dalam dada, dalam hati kita. Nah, di al-qari'ah ini lebih mendetail lagi bahwa ketika al-qari'ah itu terjadi, yauma yakunun nas, hari di mana manusia-manusia itu kal farashil mab'uts. Farash itu seperti kupu-kupu. Ada yang menerjemahkan itu seperti laron. Seperti laron yang kalau laron terbang itu tak tentu arah, makanya dia kebingungan. Kalau ada cahaya, dia ke arah cahaya itu tidak ada tujuannya. Nah, ibaratnya manusia kelak itu ketika hari kiamat itu, ketika mendengarkan, kagetnya mendengarkan suara sangkakala itu, yakunun nasu kal farashil mab'uts. Manusia itu bagaikan anai-anai, bagaikan laron-laron yang berterbangan, bertebaran. Ya, karena mereka bercerai-berai ke sana kemari, kebingungan menghadapi huru-hara yang sangat dahsyat. Di ayat-ayat lain Allah jelaskan bahwa ketika hari itu selain suara sangkakala yang betul-betul memekakkan telinga, itu terjadi benturan-benturan. Allah membenturkan antara benda-benda langit dan bumi. Jadi kita bayangkan kalau ada tabrakan mawon, kemarin sempat ya kita ngaji terus ada yang brek gitu kan, sudah sangat terdengar dan kita kadang kaget. Nah, ini nanti di hari kiamat itu Allah akan benturkan antara matahari, bintang-bintang itu dengan bumi. Ya, dengan dahsyatnya itu otomatis membuat yakunun nasu kal farashil mab'uts. Ya, orang-orang akan tercerai-berai, kebingungan, ya, sehingga mirip, ya, seakan-akan anai-anai atau laron-laron yang bertebaran. Ya, di ayat lain di surah Al-Qamar Allah juga menyampaikan ka'annahum jaradun muntashir, seakan mereka itu seperti belalang yang berterbangan. Itu keadaan al-qari'ah, hari kiamat. Lalu lanjutkan wa takunul jibal, dan gunung-gunung itu al-jibal itu menjadi seperti apa? Kal'ihnil manfush, seperti bulu yang dihambur-hamburkan, seperti kapas yang kapuk yang ditiup, langsung ber. Itu gambaran gunung yang kalau kita lihat sekarang kokohnya luar biasa. Nah, sebegitunya Allah ingin menggambarkan kedahsyatan hari kiamat. Bahwasanya tadi karena benda-benda langit dan bumi itu ditabrakkan satu sama lain, sehingga menyebabkan gunung-gunung lepas, nggak cuma meledos tapi betul-betul yang hancur lebur.
takunul jibalu kal'ihnil manfush, seperti bulu yang dihamur-hamurkan. Itu seberapa mengerikannya Allah menggambarkan. Nah, setelah Allah menceritakan tentang dahsyatnya keadaan hari kiamat kelak itu, lalu Allah sampaikan fa'amma man thaqulat mawazinuhu, dan adapun orang-orang barang siapa man thaqulat berat, thaqil itu berat, mawazinuhu yaitu timbangan amal kebaikannya, amal solehnya itu banyak, ya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada fi 'isyatin dalam kehidupan radiyah yang memuaskan. Jadi jaminan surga bagi orang-orang yang taqulat mawazinu. Nah, untuk menjadi seseorang yang memiliki mawazin atau timbangan yang berat itu tentu dengan amal-amal soleh yang senantiasa dikerjakan secara dawam, secara terus-menerus, ya, dari amalan-amalan yang kecil, ya, yang terus-menerus dilakukan sampai ke tingkat yang Allah Rasul sampaikan, tabassumuka liwajhi akhika shadaqah, senyum itu juga merupakan kebaikan. Nah, kelak tumpukan kecil-kecil kebaikan-kebaikan yang kita lakukan yang mungkin kadang tanpa kita sadari itu akan memberatkan timbangan kita. Faqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia akan berada dalam kepuasan hidup di akhirat kelak, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah membahas surga, tentu yang paling tepat adalah ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Kalau kita membayangkan surga itu, kata Nabi, mata kita itu pasti belum pernah menyaksikan keindahan, wala udhunun sami'at, telinga kita itu belum pernah mendengarkan sesuatu yang surga realnya itu seperti apa. Pokoknya indah, ya. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang bagaimana orang nanti kelak di surga menjadi muda kembali, lalu tidak ada kematian. Kalau sekarang kita hidup di dunia, sesenang apapun, sebahagia apapun, sebanyak apapun harta yang dimiliki, tentu masih ada ancaman, yaitu ancaman kematian. Kalau sudah mati tentu hartanya ditinggalkan semua. Walaupun kemarin sempat ada di media sosial itu yang dikuburkan bareng sama hartanya. Ini ada orang yang hobinya main cross, saking cintanya sama motornya itu, entah mewasiatkan atau memang keluarganya yang pengen nguburke, nah, dikuburkannya itu bareng sama motor kesayangannya. Walaupun seperti itu, tentu itu tidak akan bisa menemani. Walaupun mau dikubur dengan harta sebanyak apapun, kalau orang normal harusnya justru malah tidak seperti itu, dimanfaatkan untuk yang lainnya. Tapi itu terjadi. Tapi kembali kata Nabi, kelak yang akan menemani itu, walaupun yang mengantarkan 3, keluarganya, lalu hartanya, dan juga amalnya, yang ya baqa wahid, yang tinggal adalah hanya satu, yaitu amalnya saja. Maka fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Mari kita perbanyak kebaikan-kebaikan yang mungkin simpel, sederhana, sedikit, tapi kelak menjadikan timbangan kita berat. Salah satu yang zikir yang langsung Rasulullah ajarkan, kalimatani khafifatani 'alal lisan, 2 kalimat yang khafifatani 'alal lisan, ringan diucapkan. Thaqilatani fil mizan, tapi 2 kalimat ini berat sekali kelak, termasuk pemberat timbangan. Habibatani ilar rahman, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalimatnya sangat simpel, subhanallah wa bihamdi. Yang kedua, subhanallahil azim. Maka ini
ya amalan-amalan seperti itu yang mungkin mengisi waktu-waktu kosong kita sehingga kelak kita termasuk yang thaqulat mawazinu. Lalu yang kedua Allah sampaikan wa amma man khaffat mawazinu, sedangkan orang-orang yang ringan timbangannya, yaitu ringan timbangan amal solehnya, amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah. Kalau yang tadi thaqulat mawazinu itu sudah pasti orang yang beriman. Ya, orang yang beriman pasti hanya orang yang beriman, bahasanya kunci untuk mendapatkan thaqulat mawazinu. Walaupun orang itu kebaikannya banyak sekali di dunia, banyak bersedekah, banyak memberikan bantuan kepada orang lain, tetapi hatinya tidak mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhannya dan Rasul adalah nabinya atau Rasul adalah utusannya, maka habaan manthuro, sia-sia. Ibaratnya guys, seperti tadi kapas yang ditiup ngoten berhamburan. Itu ibarat orang yang kafir tetapi memiliki banyak kebaikan. Maka secara teori Allah dengan sifat rahmatnya, kasih sayangnya, Allah tetap akan membalas kebaikan seseorang walaupun orang itu tidak beriman. Ya, di mana memberikan balasannya? Di dunia ini. Maka ulama senantiasa mengingatkan, para ustadz, para mubalik itu banyak yang mengingatkan, tidak perlu kaget kalau banyak orang-orang yang menjadi hartawan. Mayoritas hartawan di dunia kita ini adalah orang-orang yang justru tidak beriman kepada Allah. Karena itu sudah memang sunatullahnya seperti itu. Kalau presentasi di Indonesia dari 100 orang terkaya itu yang betul-betul beriman kira-kira berapa persen? Itu kan real di depan mata kita bukti bahwasanya Allah itu membalasnya orang-orang yang mungkin memiliki kebaikan itu di dunia. Tapi bagi kita orang yang beriman, insya Allah di dunia juga dicukupi oleh Allah, di akhirat akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya insya Allah. Tapi yang kedua, wa amma man khaffat mawazinu ini terbagi menjadi dua. Ada orang-orang yang kafir, orang-orang yang memang tidak beriman kepada Allah, ingkar kepada Allah. Ada juga orang yang mukmin tetapi tidak banyak melakukan amal soleh. Nah, orang mukmin yang tidak banyak melakukan amal soleh ini bisa jadi karena memang di dunia tidak pernah sholat, tidak pernah beribadah, hanya dia mengakui bahwasanya Allah Tuhannya, Nabi Muhammad Rasulnya, tapi tidak mau mengikuti syariatnya. Yaitu hanya keyakinan saja, itu khaffat mawazinu. Atau yang kedua ini yang perlu kita waspadai. Jadi dari kiamat itu kelak, kata Nabi, ada yang datang dengan pahala puasa, dengan pahala sholat, dengan pahala zakat, bahkan pahala haji. Tetapi termasuk man khaffat mawazinu. Para sahabat bertanya, loh kenapa kok bisa seperti itu? Ternyata pahala-pahalanya itu sudah, kalau bahasa orang sekarang ditransfer ke orang-orang lain. Sebab apa? Sebab melakukan kezoliman, mengambil hak orang lain, ghibah, namimah, fitnah dan lain sebagainya. Itu sangat berpotensi untuk mengurangi pahala. Kalau pahalanya sudah habis, akhirnya yang ditransfer adalah dosanya. Maka khaffat mawazinu. Akhirnya apa? Fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Kata Allah, narun hamiyah, yaitu panas api yang sangat-sangat membara. Panasnya itu sangat luar biasa. Bagi orang-orang yang tadi, yang pertama orang yang ingkar kepada Allah zahiran wa batinan, secara lahir maupun batin dia ingkar. Atau yang kedua orang mukmin tetapi tadi khaffat mawazinuhu. Tapi insya Allah dengan keyakinan kita, walaupun orang
akan dimasukkan ke dalam neraka selama dalam hati masih ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetap insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ke surganya. Nah, kita memilih apakah yang thaqulat atau yang khafat. Nah, itu mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Semoga kita termasuk orang-orang yang thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Nah, kalau lucunya thaqulat itu kan thaqil, yang berat timbangannya. Ini biasanya yang bapak-bapak yang berat timbangannya itu hidupnya bahagia. Itu lucunya. Tapi insya Allah pahalanya atau amal baiknya juga sebanyak berat timbangannya di dunia. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.